Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim Dakwah Kaliulu Channel, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Inilah kisah tentang Mubarak, seorang budak pekerja fakir miskin yang tak punya apa-apa, tetapi dia mendapat istri yang cantik dan solihah, dan juga seorang mertua yang kaya raya. Kisah ini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, Atibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk. Dikisahkan, di sebuah kota yang berada di negeri Persia, ada seorang hakim yang bernama Nuh bin Maryam. Sebagai seorang hakim, tentu saja ia juga merupakan seorang ulama yang alim, karena kualifikasi hakim di zaman itu mengharuskan demikian. Dan ia juga dikenal sebagai orang yang kaya raya. Nuh memiliki seorang anak gadis yang berparas cantik, solihah dan memiliki karir yang baik. Karena putrinya sudah dewasa dan sudah layak untuk menikah, Nuh berusaha untuk mencarikan seorang calon suami untuk putrinya. Banyak lelaki dari keluarga kaya dan berkedudukan tinggi yang datang untuk melamarnya. Namun hal itu justru membuat Nuh bingung, dan tidak membuat ia tergesa-gesa untuk memilih, dan menjodohkan putrinya di antara lelaki tersebut. Di samping harta dan jabatan yang tidak menjadi tujuan utamanya, ia juga berpendapat, jika ia memilih salah satu dari beberapa lelaki itu, ia khawatir yang lain akan tersinggung, begitu keluhan yang ada dalam benaknya. Nuh terus dalam kebingungan, karena putrinya sudah selayaknya berumah tangga dan harus secepatnya untuk dinikahkan. Akan tetapi ia belum juga menemukan seorang calon menantu yang cocok untuk menjadi pendamping putrinya itu. Sementara itu, Nuh memiliki seorang budak laki-laki berkebangsaan India, yang bernama Mubarak. Ia adalah pria miskin yang tidak punya apa-apa, namun ia seorang yang soleh dan bertakwa. Ia diberi tugas oleh Nuh untuk menjaga dan merawat perkebunan miliknya, karena Nuh memiliki kebun yang sangat luas yang ia tanami berbagai macam jenis pohon buah-buahan, dan aneka macam tumbuhan. Suatu ketika, Nuh ingin makan buah anggur dari kebun miliknya. Kemudian ia meminta Mubarak untuk memetikkan segenggam buah anggur untuknya. "Wahai Mubarak, tolong petikkan aku segenggam buah anggur yang ada di kebunku," perintah Nuh kepada Mubarak. "Baik Tuan, akan segera saya ambilkan buah anggur itu," jawab Mubarak dengan penuh kepatuhan. Lalu Mubarak bergegas pergi ke kebun untuk memetik buah anggur. Setelah segenggam anggur ia dapatkan, lalu ia menyerahkan kepada tuannya. Ketika Nuh mencicipi buah anggur itu, ternyata semua anggur itu rasanya masam. Lalu Nuh menyuruh Mubarak untuk memetikkan lagi anggur lainnya, yang manis rasanya. Mubarak pun bergegas kembali ke kebun untuk memetik anggur lainnya. Setelah Mubarak menyerahkan anggur yang baru saja dipetiknya itu, Nuh pun mencicipinya, dan ternyata, hasilnya sama seperti yang pertama, semua anggur itu masam rasanya. Nuh merasa sangat heran dengan hal itu. Lalu ia berkata kepada Mubarak, "Dari anggur sebanyak ini, kenapa kamu tidak bisa membedakan mana yang rasanya manis dan mana yang rasanya masam?" Dengan wajah tertunduk, Mubarak pun menjawab, "Maaf Tuan, saya memang benar-benar tidak tahu bagaimana rasa buah anggur yang ada di kebun Tuan, mana yang manis dan mana yang masam." Nuh semakin keheranan dengan jawaban Mubarak. Dengan penuh tanda tanya ia berkata, "Kau ini bagaimana? Sudah cukup lama kau mengurus dan menjaga kebun itu, masa tidak bisa membedakan mana yang manis dan yang masam? Aneh kau ini." "Benar Tuan, saya memang tidak bisa membedakan rasa anggur yang manis dan rasa anggur yang masam milik Tuan," jawab Mubarak dengan wajah tertunduk. "Wahai Mubarak, kau ini aneh. Kau kan bisa mencicipinya, sehingga kamu tahu mana yang rasanya manis dan mana yang masam," jelas Nuh menegaskan kepada Mubarak. Dengan pasti Mubarak pun menjawab, "Maaf Tuan, selama ini,
Tuan hanya memerintahkan saya untuk merawat dan menjaga kebun serta tanaman buah-buahan yang ada di kebun itu, dan bukan untuk mencicipi, apalagi untuk memakannya. Itulah sebabnya saya tidak tahu, dan tidak bisa membedakan mana yang rasanya manis, dan mana yang rasanya masam. Sebab selama ini, saya tidak pernah sekalipun mencicipi buah anggur maupun buah yang lainnya yang ada di kebun Tuan. Saya hanya menjalankan apa yang Tuan perintahkan, yaitu menjaga dan merawat kebun itu dengan baik. Saya tidak mau menyalahgunakan tugas yang Tuan perintahkan kepada saya. Dan saya pun tidak mau berkhianat kepada Tuan. Mendengar jawaban Mubarak seperti itu, seketika Nuh tertegun, dalam hati ia sangat mengaguminya. Kini ia pun tahu sifat yang ada pada diri budaknya itu. Lalu Nuh berkata pada Mubarak, "Wahai anak muda, aku sangat kagum dengan prinsipmu. Kamu memiliki sifat yang jujur, amanah, dan berbudi luhur. Baiklah, sekarang aku punya satu perintah dan tugas untukmu." "Baik Tuan, saya akan menjalankan apapun yang Tuan perintahkan, dan insya Allah saya bisa mengerjakannya," jawab Mubarak dengan patuh dan penuh hormat. Kemudian Nuh menjelaskan, "Begini wahai Mubarak, aku punya seorang anak gadis yang sudah dewasa, dan sudah saatnya untuk menikah. Selama ini sudah banyak laki-laki yang punya kedudukan penting dan kaya raya, yang datang untuk melamar putriku. Akan tetapi, belum juga aku menentukan dan menemukan pilihan yang baik di antara sekian lelaki itu. Dan maksudku adalah, apakah kamu punya saran dalam masalah ini?" Setelah mendengar penuturan dari tuannya itu, lalu Mubarak menjelaskan, "Begini Tuan, ada 4 hal sebagai contoh, yang bisa dijadikan acuan atau pertimbangan dalam memilih menantu. Yang pertama, dulu orang-orang kafir zaman jahiliyah, dalam memilih menantu selalu melihat siapa orang tuanya, bagaimana reputasinya, seperti apa kemegahan rumahnya, dan seberapa banyak harta kekayaannya. Yang kedua, sementara pada umat Yahudi dan Nasrani, mereka melihat dan memandang sejauh mana kecantikan dan kemolekan, atau ketampanan orangnya. Dan yang ketiga, yaitu pada zaman Nabi Muhammad sendiri, yang jadi acuan dan pertimbangan adalah dinilai dari kualitas agamanya dan ketakwaannya orang tersebut. Sedangkan yang keempat, yaitu pada zaman sekarang ini, harta kekayaan, kedudukan, pangkat dan jabatan masih menjadi prioritas utama, sementara ketakwaan, keimanan, akhlak dan moral yang baik, tidak lagi menjadi acuan yang utama. Dari 4 hal tersebut, silakan Tuan pilih di antaranya, mana yang lebih baik dan terbaik menurut Tuan." Demikian penjelasan Mubarak dengan penuh keyakinan. Untuk kesekian kalinya, Nuh sangat kagum dengan kecerdasan Mubarak. Lalu Nuh berkata, "Wahai anak muda, aku pasti lebih memilih calon menantu seperti yang ada dalam ajaran Islam, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, yaitu orang yang agamanya kokoh, orang yang bertakwa, bermoral luhur dan amanah. Dan Alhamdulillah, sekarang aku sudah menemukan orang yang akan menjadi menantuku dan menjadi suami untuk putriku. Dan lelaki yang menjadi pilihanku itu adalah dirimu. Aku ingin kau yang menjadi menantuku, dan menjadi suami untuk anak gadisku. Karena aku sudah menemukan kebaikan dalam dirimu. Dan sekarang, aku berharap kau mau menerima permintaanku." Mendengar penuturan tuannya itu, beberapa saat Mubarak diam tertegun. Ia seakan tidak percaya apa yang dikatakan tuannya. Lalu ia berkata, "Tapi Tuan, bagaimana mungkin? Saya hanya orang miskin yang hina dan tak punya apa-apa. Tak pantas saya menjadi suami dari putri Tuan. Karena saya hanya seorang budak yang dahulu Tuan beli. Lalu kenapa Tuan ingin mengangkat saya yang hina ini sebagai menantu?" "Wahai anak muda, aku tidaklah mengutamakan harta atau pangkat dan jabatan dalam memilih menantu. Yang aku harapkan adalah ketakwaan, kesolehan, kejujuran,
dan keteguhan agamanya dari orang itu, sehingga dia akan menjadi suami yang baik buat anakku. Dan hal itu aku temukan pada dirimu. Walaupun materi juga diperlukan, tapi itu tidak bisa menjadi jaminan, apalagi dijadikan pijakan utama, untuk bisa hidup bahagia dalam keluarga, terlebih lagi untuk mencapai ridho Allah. Demikian penjelasan dari Nuh bin Maryam memastikan Mubarak. Akhirnya Mubarak menuruti dan mematuhi apa yang diperintahkan dan diinginkan oleh tuannya itu. Kemudian setelah itu, Nuh menyampaikan niat dan rencananya itu kepada istrinya untuk berembuk. Setelah mendengar penjelasan dari Nuh, lalu istrinya pun menanggapi, "Wahai suamiku, semua keputusan ada di tanganmu, dan aku menyetujui rencana dan keinginanmu itu. Tetapi, akan lebih baik lagi, kalau hal ini disampaikan dulu kepada putri kita." Demikian kata sang istri. Kemudian setelah rencana itu disampaikan kepada putrinya, ia pun menerimanya dengan tulus tanpa keterpaksaan. "Wahai ayah, ibu, jika hal ini sudah menjadi keputusan kalian berdua, aku akan mematuhinya." Demikian ungkapan anak gadis itu. Dan akhirnya Mubarak pun menikah dengan putri Nuh itu. Mereka hidup rukun dan bahagia. Dan dari pernikahan mereka itu, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Abdullah bin Mubarak, yang kemudian ia menjadi seorang ulama besar. Ia dikenal sebagai seorang alim yang zuhud dan banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Namanya begitu harum dan sangat populer khususnya dalam kalangan umat muslim. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut.